warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga tetap sehat dan tentunya kalian harus tetap semangat. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sebelum ke pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa selesai. Baiklah, untuk hari ini Ibu akan membahas tema 6I, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, yaitu materi tentang IPA Tata Surya, IPS dampak modernisasi, Bahasa Indonesia menceritakan isi cerita, dan PKN tentang makna persatuan dan kesatuan. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Benda-benda langit itu adalah bulan, asteroid, meteoroid, komet, dan planet-planet. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari menjadi pusat peredaran benda-benda langit. Mengapa planet dan benda langit lainnya bisa mengelilingi matahari? Karena matahari adalah benda langit yang sangat besar. Diameternya mencapai 1,4 juta kilometer. Nah, ukuran tersebutlah yang mengakibatkan matahari memiliki gravitasi yang besar. Gravitasi inilah yang menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Sekarang kita akan belajar mengenai planet-planet. Planet-planet beredar mengelilingi matahari. Planet-planet tersebut beredar dalam suatu lintasan planet yang disebut dengan orbit. Dalam tata surya terdapat 8 planet: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang pertama adalah planet Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jarak yang dekat itu membuat Merkurius menjadi planet paling cepat yang mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan Merkurius untuk mengelilingi matahari adalah 88 hari. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya. Dan planet Merkurius dapat terlihat di langit saat matahari akan terbit dan akan terbenam. Planet ini juga tidak memiliki satelit. Planet kedua terdekat dengan matahari adalah planet Venus. Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya. Ini dikarenakan permukaan Venus tertutup awan atau atmosfer yang tebal. Planet Venus sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang kejora karena Venus tampak seperti bintang di langit timur sebelum matahari terbit dan bersinar terang di langit barat sebelum matahari tenggelam. Sekali mengelilingi matahari, Venus memerlukan waktu 225 hari. Planet yang ketiga ialah Bumi. Bumi, tempat kita tinggal, adalah planet paling istimewa. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat ditempati oleh makhluk hidup. Bumi pun satu-satunya planet yang ditutupi air serta dilapisi atmosfer. Lebih dari 75% muka bumi tertutup oleh air. Dalam atmosfer terdapat oksigen yang digunakan makhluk hidup untuk bernapas. Bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Planet yang keempat ialah Mars. Mars dijuluki planet merah karena permukaan planetnya yang tertutup oleh debu merah. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis. Mars adalah planet yang sangat kering, tetapi ditemukan batuan es di kutubnya. Di planet Mars ternyata juga ditemukan banyak gunung berapi. Mars mempunyai nama lain yaitu Marik atau Anggar. Mars berjarak 288 juta kilometer dari matahari. Ini adalah planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Diameter planet ini adalah 11 kali lebih besar dari diameter bumi. Meskipun Jupiter merupakan planet terbesar, diperlukan teleskop besar untuk melihatnya. Mengapa? Karena planet ini sangat jauh letaknya dari bumi. Jupiter memerlukan 11,8 tahun untuk mengelilingi matahari, atau 11 tahun 315 hari. Ini adalah planet Saturnus. Saturnus adalah planet terindah.
Keindahan planet ini ditunjukkan oleh cincin besar yang dimilikinya. Tahukah kalian, cincin itu terdiri atas miliaran partikel kecil dari batuan, air, dan es. Waktu yang diperlukan Saturnus untuk mengelilingi matahari satu kali adalah 29,5 tahun. Uranus. Di dalam tata surya sendiri, Uranus adalah planet terbesar ketiga setelah Jupiter dan Saturnus. Kalian tahu tidak sih? Ternyata Uranus juga memiliki cincin loh, namun tidak terlihat jelas dari bumi seperti halnya Saturnus. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, planet Uranus memerlukan waktu 84 tahun. Uranus juga dikelilingi 5 buah satelit, dan yang paling besar adalah Titania. Neptunus. Neptunus merupakan planet terluar dalam tata surya. Tahu nggak sih, planet Neptunus diambil dari nama dewa laut bangsa Yunani. Neptunus juga sering dibilang tampak seperti kembali Uranus. Mengapa ya? Ada yang tahu? Ya, karena ukurannya hampir sama. Kalian tahu nggak sih? Neptunus ternyata memiliki cincin juga. Cincinnya berjumlah 4. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, Neptunus memerlukan waktu 164,79 tahun. Neptunus mempunyai 2 buah satelit, yaitu Triton dan Nereid. Dan Triton adalah satelit terbesarnya. Nah, sekarang sudah paham ya mengenai tata surya? Diingat baik-baik ya adik-adik. Jadi selanjutnya adalah IPS tentang dampak sosial dari modernisasi. Modernisasi membawa dampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Dampak tersebut ada yang bersifat negatif dan ada yang bersifat positif. Nah, berikut ini adalah dampak yang bersifat positif. Yang pertama adalah perubahan tata nilai dan sikap. Nah, kehidupan modernisasi ini dapat mengubah nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Masyarakat modern lebih percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan dengan tradisi ataupun kebiasaan. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong berpikir untuk lebih maju. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Nah, meningkatnya produksi karena perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi membawa peningkatan kehidupan yang lebih baik pada masyarakat modern. Tingkat kehidupan masyarakat ini bertambah menjadi sejahtera. Untuk selanjutnya adalah dampak negatif dari modernisasi. Yang pertama, pola kehidupan menjadi konsumtif, yaitu kemampuan daya beli masyarakat membuat pengusaha memproduksi segala macam barang kebutuhan. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik untuk mengkonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang kedua, sikap individualistik. Persaingan hidup yang keras mengakibatkan nilai-nilai kemanusiaan mengalami pergeseran nilai. Contohnya budaya gotong royong dan tolong-menolong menjadi hilang. Sikap individual ini sangat terasa di lingkungan masyarakat perkotaan, karena mereka jarang sekali untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan tetangga. Nah, masih jauh berbeda dengan masyarakat yang berada di pedesaan. Kemudian yang ketiga, gaya hidup kebarat-baratan. Masuknya pengaruh asing merupakan salah satu dampak terbukanya sistem komunikasi dan informasi. Pengaruh asing ini dapat membawa nilai-nilai budaya yang tidak sepenuhnya positif, ada juga yang negatif, sehingga dapat menimbulkan gesekan dalam masyarakat, sehingga budaya daerah sendiri dapat ditinggalkan. Kemudian yang keempat, adanya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah perbedaan yang sangat jauh di masyarakat antara yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang tinggi dengan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Proses modernisasi ini akan menimbulkan kesenjangan sosial jika hanya dinikmati oleh kelompok orang yang memiliki sosial ekonomi yang lebih baik. Dan yang kelima adalah kriminalitas. Kriminalitas ini sering terjadi di kota-kota besar karena menipisnya rasa kekeluargaan, sikap individualisme, tingkat persaingan hidup yang tinggi, dan pola hidup yang konsumtif. Untuk materi selanjutnya adalah bahasa Indonesia menceritakan kembali isi cerita.
Menceritakan kembali isi cerita berdasarkan percakapan tokoh, langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah membaca sepenuhnya percakapan tokoh dari awal hingga akhir dan pahami maksud percakapan tersebut, serta pahami apa konflik yang sedang dialaminya. Nah, setelah dibaca keseluruhannya, untuk selanjutnya kalian ringkas isi cerita tersebut, bagaimana alurnya dan bagaimana konfliknya. Setelah kalian paham, kalian dapat menceritakan dan mengembangkan kembali isi cerita yang sudah kalian baca tadi dengan menggunakan bahasa kalian sendiri tanpa harus melihat teks percakapannya. Untuk selanjutnya adalah PKN tentang makna persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu. Persatuan artinya perkumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara, dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia yang sangat beragam budayanya ini terus mengingat pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pada masa kemerdekaan Indonesia, istilah persatuan Indonesia merupakan faktor kunci kemenangan. Persatuan Indonesia adalah sumber motivasi, semangat, dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal tersebut juga tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, dalam perkembangannya, masyarakat Indonesia terus berusaha untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Namun demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika masih tetap sesuai dengan zaman modern saat ini. Bahkan bangsa yang lain pun mengikuti kemampuan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu mengatasi perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sudah tampak saat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang juga merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Hal tersebut tercatat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, selanjutnya ditegaskan dalam sila ketiga Pancasila tentang tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan tersebut. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga dapat bermanfaat ya. Tugasnya yang pertama, kalian kerjakan, ayo aplikasikan halaman 26 sampai 27 bagian PG dan uraian. Dan selanjutnya kalian kerjakan halaman 38 sampai 39 bagian PG dan uraian. Nah, setelah itu kalian baca teks halaman 41, kemudian kalian kerjakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan pada halaman 42. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.